Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Apa kabarnya hari ini? Nah, semoga saudara dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini saya akan menyajikan sebuah materi melalui video ini, yaitu materi terkait sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah, silakan saudara perhatikan dengan seksama video ini agar saudara dapat memahami apa-apa yang saya sampaikan. Nah, kita langsung saja masuk pada pembelajaran, yaitu yang pertama mengenai pengertian bank sentral. Nah, bank sentral di mana di Indonesia itu dimiliki oleh Bank Indonesia. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwasanya Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Nah, jadi dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Bank Indonesia itu adalah lembaga yang independen gitu. Dia berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Kemudian kita masuk pada tujuan, fungsi, dan tugas dari Bank Indonesia itu sendiri. Nah, Bank Indonesia memiliki satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Lalu, adapun fungsi utama dari Bank Indonesia itu adalah Bank Indonesia berkomitmen untuk senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Seperti yang disampaikan pada tujuan dari Bank Indonesia, maka fungsi Bank Indonesia pun tidak jauh dari tujuannya gitu. Nah, kemudian untuk mewujudkan tujuan dan fungsi dari Bank Indonesia tadi, terdapat tugas dan wewenang dari Bank Indonesia itu sendiri. Nah, tugas dan wewenang Bank Indonesia ini terdiri atas 3. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga adalah mengawasi sistem keuangan gitu, atau mengatur bank. Nah, kemudian kita lanjut pada pengertian sistem pembayaran. Nah, Ananda semua tentu tidak asing lagi dengan kata-kata dari sistem pembayaran. Nah, jadi apa sih sistem pembayaran itu? Nah, sistem pembayaran merupakan sistem yang mencangkup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, jadi sistem pembayaran ini adalah suatu mekanisme yang di sana terdapat seperangkat aturan yang mengatur dari mekanisme berupa pemindahan dana atau dari kegiatan pemindahan dana yang bermula atau yang disebabkan karena adanya transaksi gitu. Karena adanya transaksi, maka adanya suatu mekanisme kemudian diatur oleh suatu aturan. Nah, itulah pengertian dari sistem pembayaran. Kemudian kita masuk pada peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Nah, kira-kira apa sih peran dari bank sentral, di mana di sini dimiliki oleh Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yang terjadi di Indonesia. Nah, dalam hal ini terdapat sebuah alasan kenapa Bank Indonesia mengatur penuh sistem pembayaran. Nah, hal ini dikarenakan karena Bank Indonesia merupakan bank yang erat kaitannya dengan kebijakan dalam sistem pembayaran, dengan sistem moneter dan perbankan gitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya Bank Indonesia itu merupakan otoritas moneter yang ada di Indonesia. Kemudian tugas utama selain itu,
tugas utama dalam sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran di Indonesia. Nah, jadi dari tugas Bank Indonesia saja sendiri itu sudah jelas bahwasanya Bank Indonesia itu memang tugasnya adalah mengatur atau menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Nah, dilihat dari tujuan ini, tentunya Bank Indonesia itu memiliki peran yang sangat besar dalam sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Dilansir dari artikel jurnal analisis pengaruh instrumen pembayaran non tunai terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia pada tahun 2018 karya Nastiti Ninda Lintangsari, dijelaskan bahwasanya demi menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, Bank Indonesia itu berfokus pada 4 aspek. Nah, yang pertama adalah peningkatan keamanan. Nah, peningkatan keamanan bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan berbagai alternatif alat pembayaran yang bisa digunakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Nah, seperti yang kita tahu, bank atau lembaga bank itu sendiri merupakan kegiatan yang berlandaskan atas kepercayaan masyarakat gitu. Di sana selain transaksi yang dilakukan untuk menyimpan ataupun meminjam uang, di sana juga dilandasi dengan rasa kepercayaan dari masyarakat. Nah, oleh karena itu, Bank Indonesia dalam perannya menjaga kelancaran sistem pembayaran, salah satu atau aspek pertama yang memang diperhatikan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan perannya yaitu peningkatan keamanan gitu. Jadi keamanan ini memang pertama kali fokus yang diperhatikan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang kedua adalah peningkatan efisiensi. Nah, peningkatan efisiensi ini bertujuan untuk menciptakan secara efisiensi nasional baik industri sistem pembayaran maupun bagi masyarakat pengguna, karena tidak harus mempunyai banyak alat pembayaran dan melakukan berbagai transaksi pembayaran. Jadi dengan adanya efisiensi ini, masyarakat akan lebih dimudahkan lagi karena tidak perlu banyak-banyak gitu ya, cukup satu kemudian terpusat. Nah, yang ketiga adalah perluasan akses. Nah, perluasan akses pembayaran ini dalam hal ini Bank Indonesia berupaya untuk memperluas cakupan layanan sistem pembayaran yang lebih luas dan merata ke seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana fokus yang kedua tadi yaitu peningkatan efisiensi setelah meningkatkan efisiensi, Bank Indonesia akan memperluas akses, sehingga dengan adanya perluasan akses ini, seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati ataupun dapat merasakan dampak dari adanya Bank Indonesia ini gitu, kemudahan dari sistem pembayaran yang dilakukan. Nah, yang terakhir adalah perlindungan konsumen. Sebagaimana dari fokus yang pertama tadi adalah peningkatan keamanan, maka yang terakhir dari fokus Bank Indonesia dalam perannya di sistem pembayaran yaitu perlindungan konsumen. Nah, Bank Indonesia berupaya meningkatkan perlindungan konsumen agar masyarakat pengguna jasa sistem pembayaran dapat semakin terlindungi. Nah, itulah tadi 4 peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Kemudian kita masuk pada pengertian dan jenis alat pembayaran. Nah, alat pembayaran merupakan alat yang dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan pembayaran dalam berbagai hal. Jadi, alat pembayaran ini merupakan suatu alat yang digunakan oleh seseorang untuk kegiatan tertentu gitu, untuk suatu kegiatan atau pembayaran dalam berbagai hal. Nah, alat pembayaran ini terbagi atas 2. Yang pertama adalah alat pembayaran tunai. Nah, alat pembayaran tunai itu alat pembayaran yang menggunakan mata uang rupiah untuk melakukan transaksi, dimana sebagaimana kita ketahui bahwasannya rupiah merupakan satu-satunya mata uang yang diakui dan sah yang ada di Indonesia gitu. Nah, selain itu pembayaran tunai dilakukan dengan menggunakan mata uang tunai gitu, mata uang rupiah tadi. Kemudian
eh, Nah, kita masuk pada alat pembayaran non tunai. Nah, alat pembayaran non tunai ini alat yang tidak menggunakan mata uang tunai sebagai alat pembayarannya, yang merupakan kebalikan dari alat pembayaran tunai tadi gitu. Jadi ketika alat pembayaran tunai menggunakan mata uang tunai atau mata uang rupiah, nah di sini alat pembayaran non tunai itu tidak menggunakan mata uang rupiah gitu. Nah, di sini untuk di Indonesia sendiri, kawanan alat pembayaran non tunai yang sering digunakan itu berupa cek, giro, uang elektronik dan lain sebagainya. Dimana pada saat sekarang ini untuk alat pembayaran non tunai ini lebih banyak digunakan lebih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena bisa dikatakan lebih banyak kemudahan aksesnya dan lebih aman gitu. Dari segi keamanannya dia lebih aman, dari segi praktisnya dia lebih praktis, lebih efisien, kemudian dan banyak tawaran-tawaran menarik lainnya dari sistem pembayaran non tunai ini. Nah, untuk lebih jelasnya sistem atau alat transaksi non tunai itu terbagi atas 5. Yang pertama adalah cek. Cek merupakan alat pembayaran non tunai yang pertama. Nah, di sini cek merupakan suatu kertas yang bisa dijadikan bukti bahwa bank akan mencairkan dana dari nasabah yang namanya sudah tertulis pada cek. Jadi ketika Ananda diberikan cek oleh suatu perusahaan atau suatu lembaga, kemudian Ananda bawa cek itu ke bank, maka bank akan memberikan jumlah uang yang besarnya sama dengan cek yang Ananda bawa, dan ini biasanya Ananda peroleh dari bukan individu gitu, dari perusahaan. Nah, bisa jadi individu, namun orang ini memang memiliki aset yang banyak sehingga memiliki cek gitu. Nah, cek inilah yang Ananda cairkan untuk diperoleh dananya. Kemudian yang kedua adalah giro. Nah, hampir sama dengan cek, namun bedanya giro bukan digunakan untuk mencairkan uang pada nama yang tertulis di atas kertas, namun untuk memindahkan uang dari rekening nasabah lain pada rekening nasabah yang nilainya tertera di atas kertas. Jadi ketika cek tadi untuk mencairkan uang, nah giro ini untuk memindahkan saldo gitu. Jadi giro ini untuk memindahkan saldo dari suatu rekening ke rekening yang tertera namanya di dalam giro. Nah, kemudian yang ketiga adalah utang debit. Nah, utang debit, pembayaran ini dilakukan melalui utang terlebih dahulu pada suatu bank, lalu Anda akan menggunakannya. Nah, setelah itu barulah Anda akan membayar utang ataupun uang yang telah Anda gunakan. Biasanya ini disebut juga dengan kartu debit gitu. Jadi ketika Anda memiliki kartu debit, Anda akan menggunakan uang atau dana bank terlebih dahulu. Nah, setelah itu bank baru akan melakukan penagihan. Bank baru akan melakukan penagihan sebesar transaksi yang saudara atau Anda lakukan. Kemudian yang keempat itu adalah kartu kredit. Nah, kartu kredit ini kebalikan dari kartu debit, di mana Ananda memang menggunakan uang yang ada pada rekening Ananda gitu ya. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah uang elektronik. Nah, uang elektronik ini biasanya digunakan dalam berbagai transaksi pembelian. Mungkin pada saat ini Ananda sudah tidak asing lagi dengan uang elektronik ini. Banyak sekali aplikasi-aplikasi atau perusahaan-perusahaan yang memang menggaung-gaungkan uang elektronik saat ini ya. Contohnya Dana, GoPay, ShopeePay, OVO. Nah, dari uang-uang elektronik tadi itu banyak sekali ya, seperti yang Ibu jelaskan di awal, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang ditawarkan sehingga pada saat ini uang elektronik ini pun menjadi incaran gitu, menjadi incaran terutama mereka yang memang
digolongkan pada usia remaja gitu. Karena selain aman, ini juga terbilang praktis. Nah, satu lagi perlu Ananda ketahui, untuk uang elektronik ini contohnya Dana ya. Nah, Dana ini memang diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Jadi ketika terjadi masalah pada uang elektronik Ananda, nah Bank Indonesia memang bertanggung jawab penuh atas itu gitu ya. Mereka memang menciptakan kebijakan tersendiri untuk menanggapi hal itu. Nah, selain itu mungkin pada warung-warung, kafe ataupun transportasi, uang elektronik ini juga sudah banyak digunakan gitu. Sudah banyak merchant-merchant yang memang bekerja sama dengan pihak ataupun perusahaan yang menyediakan layanan jasa layanan uang elektronik ini gitu. Jadi contohnya saja itu di aplikasi Shopee. Nah, salah satu kemudahan yang ditawarkan adalah dengan Ananda tidak perlu susah-susah lagi untuk keluar mentransfer uang melalui bank gitu. Ananda bisa langsung check out dengan menggunakan uang elektronik yang ada di aplikasi ShopeePay tersebut. Kemudian yang lebih terbarunya sekarang seputar uang elektronik ini itu ada sistem QRIS gitu. Nah, dari sistem QRIS ini saudara akan lebih dimudahkan lagi karena untuk transaksi Ananda tidak akan dikenakan charge atau biaya gitu. Karena barcode yang akan Ananda scan nanti menggunakan QRIS itu sifatnya center gitu atau satu Indonesia gitu ya. Jadi seluruh Indonesia. Jadi dengan menggunakan QRIS ini akan lebih praktis dan tidak dikenakan charge. Nah, tentunya dari kemudahan-kemudahan akses yang ditawarkan oleh uang elektronik ini itu akan membuat seseorang tergiur atau lebih melirik ke uang elektronik. Nah, terkait sistem pembayaran dan alat pembayaran, nah itulah materi kita yang sudah Ibu sampaikan tadi. Semoga Ananda dapat memahami, dan jika nanti ada pertanyaan seputar materi pada pertemuan kali ini, silahkan Ananda sampaikan pada forum diskusi dan nanti akan kita diskusikan secara bersama-sama gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.